Bante, saya sering ditanya sama teman-teman mungkin yang memiliki keyakinan di luar daripada Buddhis. Mereka sebagai non-Buddhis sering merasa heran dengan kita. Loh, kok umat Buddha ini seakan-akan kok bersujud dan menyembah di depan patung nih? Dan memang udah ada beberapa orang yang memberikan klarifikasi tentang ini. Tapi saya pikir Bante punya kapabilitas bisa menjawab ini dari berdasarkan teks-teks di Buddhis. Kenapa umat Buddha dikatakan sebagai menyembah patung atau menyembah berhala? Lantas apa tuh perspektifnya Bante terkait itu untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut? Menyembah patung atau dengan kata lain sebenarnya bersujud di depan patung kan terjadi setelah Sang Buddha meninggal dunia. Oh, di momen Buddha masih ada belum ada? Belum ada patung. Oke. Jadi sebenarnya menurut riset para arkeologis dan cendekia Buddhis, patung Buddha itu mulai dibuat itu pada abad ke-1 setelah Masehi atau abad ke-1 Masehi. Jadi itu sekitar 600 tahun sejak Sang Buddha membabarkan Dhamma. Oke. Jadi sudah 600 tahun baru kemudian ada mulai Arca Buddha atau patung Buddha. Awal pada saat Sang Buddha ini baru meninggal dunia atau kita menggunakan istilah parinibbana, sebenarnya umat Buddha atau mereka yang mempraktikkan ajaran Buddha itu malahan mereka itu merasa takut ketika harus membuat patung Buddha. Oh, kenapa Bante? Karena Sang Buddha sendiri sebenarnya disebut sebagai apadima. Oh, Apadima artinya tidak bisa dibandingkan. Jadi padima itu adalah pembandingan atau dibandingkan. Apadima tidak bisa dibandingkan. Mereka merasa nanti kalau misalnya menggunakan ukuran patung jadi wajah seperti Sang Buddha, nanti takutnya khawatirnya malahan akan menurunkan atau katakan akan merendahkan Sang Buddha, keagungan Sang Buddha. Ya, karena Sang Buddha adalah apadima, tapi kemudian dibuat padima. Ya kan? Nah, awalnya demikian. Sehingga kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini sebagai objek penghormatan kemudian pada waktu Sang Buddha masih hidup itu menggunakan simbolik dan simboliknya itu bukan Arca Buddha. Jadi kalau kita perhatikan ketika Sang Buddha tidak ada, nah umat Buddha pada waktu itu mereka menggunakan simbol, salah satunya adalah pohon Bodhi. Pohon Bodhi, oke. Ya, jadi itu kan ada ceritanya kan. Jadi ketika Sang Buddha itu biasanya juga pergi dari kota Sawati, nah Anathapindika itu kan memohon, ada tidak satu objek penghormatan yang bisa dijadikan simbol Sang Buddha, sehingga ketika Sang Buddha tidak ada, kita dengan mengingat atau melihat objek ini, muncullah keyakinan, muncullah penghormatan terhadap Sang Buddha. Maka ditanam pohon Bodhi yang diambil dari pohon Bodhi di Bodh Gaya, di Buddha Gaya. Dibawa ke Jetawana, ditanam di sana. Nah, itu menjadi simbol Sang Buddha sendiri. Nah, kemudian juga yang kedua adalah Siripada, yaitu jejak telapak kaki Sang Buddha. Ya, Sang Buddha kan punya kesaktian kan. Jadi terkadang itu menjejakkan di batu permata dengan kakinya muncullah telapak beliau kan, semacam cetakan yang gitu. Ya, cetakan gitu kan. Nah, itu terjadi di Silangga juga ada yang sekarang disebut sebagai Siripada. Kemudian juga di tempat-tempat lain juga itu juga ada. Termasuk ketika Sang Buddha pergi ke daerah Sunaparanta, pas sekembalinya, nah itu di sebuah sungai itu juga diminta oleh seorang naga untuk apa? Untuk memberikan objek yang menyimbolkan Sang Buddha, yaitu dengan jejak telapak kaki. Dan selanjutnya juga adalah relik Sang Buddha. Dan itu terjadi ketika Sang Buddha masih hidup. Itu relik rambut Sang Buddha kepada Tapusa dan Balika. Yang 8 helai. Betul. Nah, itu juga dijadikan sebagai simbol Sang Buddha, tapi bukan Arca Buddha. Kemudian setelah Sang Buddha meninggal adalah relik dari tulang atau sisa jenazah Sang Buddha ketika telah dikremasi. Yang Bante bilang itu malah kayak tulang utuh ya? Iya, itu kalau dilihat seperti yang ada di New Delhi, di mana kan seperti tulang utuh gitu kan. Kalau di dalam
kitab Tipitaka itu kan pernah ketika Bante Sariputta meninggal itu kan, parinibbana juga, kan menyisakan relik kan. Dan reliknya itu seperti apa? Seperti putih seperti kerang. Itu disampaikan Sang Buddha. Ya. Itu yang tercatat di dalam Tipitaka. Oke. Nah, kalau sekarang ada relik warnanya ungu, biru dan sebagainya hijau, nggak tahu, itu nggak tercatat dalam Tipitaka. Iya. Tapi bonus ya, kita nggak Iya. tahu kan. Oke. Nah, yang jelas adalah relik ini juga menjadi simbol Puja ya. puja yang menyimbolkan Sang Buddha, terutama kalau itu adalah relik Sang Buddha. Dan itu disampaikan Sang Buddha juga di dalam Mahaparinibbana Sutta, Iya. bahwa ada 4 orang yang worthy atau layak, patut ketika meninggal kemudian dibangunkan stupa untuk menyimpan sisa jenazahnya, Iya. yang kita sebut sebagai relik. Salah satunya adalah Sama Sang Buddha, seorang Buddha. Nah, itu adalah simbol-simbolnya. Dan ketika Sang Buddha sudah tidak ada, bahkan kalau kita perhatikan di zaman Raja Asoka, yang itu adalah abad ketiga sebelum Masehi, semua peninggalan Raja Asoka tidak ada arca Buddha sama sekali. Semua Sang Buddha itu direpresentasikan dengan simbol. Maka kalau kita ke Stupa Sansi, Ya. kemudian ke Amarawati, itu semua Sang Buddha sebagai ini adalah Sang Buddha itu disimbolkan, bukan dengan wajah Sang Buddha, bukan dengan arca Sang Buddha. Misalnya sebagai contoh adalah ada penemuan. Jadi kan ada cerita dalam sejarah Buddhis bahwa Pangeran Siddhartha itu keluar dari istana kan, menunggang kuda Kantaka. Tapi di relief itu tidak ada gambar Pangeran Siddhartha bahkan. Oh, Nggak ada. memang apa tim? Hanya ada payung, kemudian di tubuh kudanya yang ada kain. Biasanya kalau kuda kan dikasih kain kan di atas tubuhnya itu kan. Nah, itu ada gambar ini, ada gambar kaki, jejak telapak kaki. Dan itu adalah simbol dari, bahkan sebelum jadi Buddha, simbol dari Bodhisattva. Oke. Dan itu terjadi sudah lama sekali sebelum arca Buddha itu muncul. Nah, hanya kemudian setelah pada abad ke-1 agama Buddha mulai menyebar pesat di daerah Yunani, termasuk Gandhara. Gandhara ini juga Yunani, yang itu adalah Afghanistan, Pakistan. Jadi Gandhara itu kalau sekarang itu sebenarnya Kandahar. Ketika agama Buddha masuk ke sana, karena memang orang Yunani kan suka bikin patung, Iya. mulailah ketika mereka belajar agama Buddha, mereka mulai Sang Buddha itu seperti apa. Maka mereka membuat patung. Dan di saat yang sama juga di daerah Mathura, itu India. Tapi itu India bagian barat utara, yang memang tidak secara langsung Sang Buddha itu tinggal di sana. Itu juga mulai dibuat patung Sang Buddha. Nah, di Gandhara juga awal-awal mereka membuat arca Buddha juga ya aneh juga. Jadi misalnya ada kan, kalau sekarang kan ada patung arca Buddha Dhammacakka gitu kan, yang menyimbolkan bahwa Sang Buddha itu sedang membabarkan Dhamma. Dan biasanya kan rodanya kan di bagian bawah. Iya. Atau di bagian atas gitu kan. Kalau di relief di Gandhara itu yang awal-awal itu betul-betul di relief tersebut Sang Buddha itu memegang roda seperti sedang diputar begitu. Iya. Karena apa? Mereka itu melihat dari kitab suci kan. Iya. Nah, dari kitab suci kemudian dipahat sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci gitu. Direpresentasikan secara mentah. Seperti itu, secara mentah gitu. Nah, tetapi kemudian kan arca Buddha berkembang. Jadi ada tradisi Mathura, tradisi Gandhara, kemudian abad kelima tradisi Gupta dan seterusnya berkembang. Nah, sejak arca Buddha ini mulai dibuat, nah disitulah kemudian pemujaan terhadap Sang Buddha itu disimbolkan dengan arca Buddha. Iya. Nah, dalam hal ini sebenarnya bukan menyembah patung, bukan sekedar memuja patung, tapi lebih kepada bahwa patung, atau kita lebih menggunakan istilah arca ya, arca. Kalau dalam bahasa Jawa namanya reco. Nah, kita katakan bersujud, bernamaskara di depan arca Buddha ini sebenarnya adalah tujuannya untuk mengingatkan kita kualitas-kualitas Sang Buddha.
Jadi bukan kita tuh menyembah patungnya, menyembah saja bukan. Tapi kita itu mengingatkan kembali bahwa ini adalah simbol Sang Buddha yang memang kita sebagai umat Buddha memang menghormati Sang Buddha. Oke. Dengan simbolnya adalah arca Buddha. Nah, sehingga sebenarnya umat Buddha sendiri sebenarnya sangat fleksibel. Mau ada arca Buddha atau tidak, ya bisa bernamaskara, bisa bersujud, bisa merenungkan yaitu kualitas-kualitas Sang Buddha, bisa merenungkan ajaran Sang Buddha, Dhamma Sang Buddha. Ya. Tapi ketika ada arca Buddha, mungkin beberapa orang langsung teringat kembali. Merasa lebih benar-benar hidup presentasinya. Ya, seperti lebih hidup gitu kan. Ya. Tapi itu itu bukan harga mati bahwa harus ada arca Buddha. Iya. Tidak harus. Karena begini Bante, yang namanya berhala itu muncul kan ada persepsi dari mereka, bahkan kayak di dunia pewayangan kan dibuatnya kan seperti 2 dimensi Bante ya. Karena kalau dianggap apapun benda modelnya kayak patung itu dibikin 3 dimensi, itu kalau misalnya dibiarkan ada kepalanya itu, maka ada roh yang akan masuk dan mengisi patung tersebut. Maka beberapa patung yang katakanlah simboliknya itu adalah representasinya Buddha, kepalanya banyak yang hilang karena dianggap akan ada roh yang dipuja sebagai berhala. Ya, itu kan menurut Bante itu kan kalau seseorang tidak paham tidak paham. Tapi sebagai umat Buddha ya kita paham sekali bahwasanya itu semua hanya sekedar simbol. Ya. Dan kita tidak berpikir ada roh yang masuk ke arca Buddha atau ada sesuatu, mungkin ada setan dan sebagainya masuk ke arca Buddha. Ya, kita tidak berpikir demikian. Kalaupun misalnya masuk, kita tidak menyembah setannya. Iya, menyembah malah patungnya kualitasnya Buddha. Kualitas Buddha saja kan. Mau mungkin ada roh atau ada setan atau hantu di situ, ya kita juga tidak menyembah mereka juga kan. Kita tetap melihat arca Buddha sebagai simbol yang itu mengingatkan kita kualitas-kualitas Sang Buddha. Dia jadi ingat ceritanya Bante Upagupta atau Moggaliputtatissa yang meminta Mara itu mengubah wujudnya jadi Sang Buddha itu. Betul. Yang dinamaskarai, marahnya kaget. Dia kira marahnya itu yang dinamaskarai, padahal bukan ya Bante. Bukan lah. Karena kalau misalnya dihormati atau bahkan dinamaskarain saat itu marahnya hancur katanya kan. Betul. Berkeping-keping karena kualat lah. Kualat. Karena kan itu arahat. Tapi itu jadi bukti bahwa kita bukan menghormat patungnya, bukan menyembah patungnya, tapi adalah memberikan penghormatan kepada kualitas Sang Buddha. Kualitas Sang Buddha ya. Ya seperti misalnya kita kan menghormat bendera merah putih kan. Itu kan mengingatkan kita terhadap jasa-jasa dari para pahlawan. Yang mempersatukan Indonesia. Ya kan? Bukan sekedar kita itu menghormat materi benderanya, tapi lebih kepada kita juga mengingat jasa-jasa dari para pahlawan yang dengan mereka mengorbankan dirinya untuk mempersatukan Indonesia. Yang sekarang kita menikmati dari apa yang telah mereka perjuangkan. Ya seperti itu juga sama. Dan Sang Buddha juga kan mengatakan bahwa kenapa ada 4 jenis orang termasuk beliau sama Sang Buddha ketika meninggal itu layak patut dibangunkan stupa, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan sisa jenazah mereka, adalah supaya apa? Supaya ketika melihat stupa tersebut mengingatkan, oh ini adalah sama Sang Buddha yang dengan kualitas-kualitas yang luar biasa, mengingatkan kualitas Sang Buddha. Dan bahkan stupa itu juga anjuran dalam Mahaparinibbana Sutta itu harus dibangun di perempatan jalan. Supaya semua orang bisa melihat. Sehingga ketika melihat muncul rasa keyakinan. Keyakinan karena merenungkan kualitas-kualitas dari Sang Buddha. Itu yang di perempatan jalan gitu Bante ya? Betul. Itu disebutkan di dalam khutbah beliau. Ya saya pikir jelas lah Bante. Bahwasanya kan kalau Bante bilang tadi bukan harga mati kok. Ada simbol-simbol yang lain juga ya Bante ya? Oh iya. Karena kadang-kadang teman-teman kita yang non-Buddhis kadang-kadang dia merasa canggung ketika masuk tiba-tiba ada patung, dia mau engage ke wihara, masuk ke wihara, kok tiba-tiba ada patung. Bahkan kata-kata mereka kadang-kadang, loh kok umat Buddhanya malah seakan-akan menyembah patung. Tapi itu simbol mati. Dan itu juga sebenarnya terjadi itu sejak 600 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Iya. Itu sudah lama sekali, itu sudah sangat lama. Iya. Awal-awal nggak ada arca Buddha. Tapi sekarang ada arca Buddha pun juga nggak masalah juga. Kan kita melihatnya sebagai simbol semata. Tapi saya setuju dengan Bante tadi bilang di awal bahwasanya Buddha itu adalah tidak bisa dibandingkan. Iya. Karena kalau udah muncul semacam representasinya seperti ini, itu kan sudah menjadi ukuran, patokan. Jadi harus kayak gini nih, harus kayak gini. Kalau nggak gini, wah kurang. Oke. Betul.
Oke Bante, terima kasih Iya, untuk baik, pertanyaan baik, ya. tersebut terjawab. Terima kasih. Baik.